Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Sabtu-Sabtu harusnya bersama keluarga, terpaksa hadir di sini untuk mendengarkan kenyataan yang sebenarnya. Saya hanya akan klarifikasi dan menceritakan ini sekali dan tidak akan berubah-ubah. Kita mulai dari pertemuan pertama di airport tahun 2018. Pada saat itu kami sedang menjemput putra-putri dari luar negeri. Tiba-tiba ada 2 orang minta berfoto. Ya, namanya fans. Saya tidak ingat begitu banyak fans yang minta foto. Itu tahun 2018 sampai tiba-tiba tahun 2021 masuklah foto itu ke dalam WhatsApp saya. Tanpa saya kenal dari siapa, hanya melihat foto itu, saya sapa, "Ini siapa ya, Bapak?" Karena ada wajah laki-laki di situ, wajah si bapak itu. Dan kami berdua serta istrinya. Lalu dia bilang, "Maaf, saya bukan bapak, saya ibu. Kita bertemu di airport 2018. Senang rasanya ada dalam WhatsApp grup yang sama sehingga saya dapat mendapatkan nomor ibu." Oke. Lalu dia katakan lagi bahwa sekarang saya sudah tidak di Jepang tetapi memulai berbisnis skincare. Dia tunjukkan fotonya di WhatsApp itu dan dia bilang ingin bertemu supaya dapat wejangan. Singkat saya jawab, insya Allah. Karena kalau setiap WhatsApp saya jawab, saya tidak akan ada waktu untuk hal-hal lain. Itu 2021. Sejak itu terus dia WhatsApp saya, apa kabar, ini itu saya jawab singkat sampai dia minta alamat karena ingin kirim-kirim. Jadi yang saya katakan ini semua ada buktinya, saya tidak perlu mengungkapkan karena masih ingat. Jadi dia akan kirim-kirim. Beberapa saat kemudian dikirimlah produk-produk bertulisan Jepang, berdesain seperti Jepang. Saya katakan ini produk Jepang. Saya telepon ya, karena orang mengirimkan hadiah, selayaknya saya telepon, "Terima kasih, gini-gini, ini produk Jepang." "Iya Bu, kosmetik, skincare maupun produk souvenir kami asli dari Jepang." "Oke, terima kasih." Sudah tidak ada pembicaraan lain. Nah, tahun 2022 sekitar bulan April atau Maret atau April, dia bertanya mengenai sebuah proses yang saya tidak ketahui jawabannya. Saya bilang begini, "Saya tidak tahu, kalau saya tahu nanti saya kasih tahu Ibu." Nah, pada bulan Agustus tanggal 13 2022 saya bilang, "Ibu, boleh saya izin telepon? Saya sudah dapatkan jawaban yang Ibu tanyakan." Saya bilang begini, "Untuk proses itu saya tidak mengerti detail, tapi Ibu bisa berbicara dengan Pak Rahmat yang mereka sebut Pak R." Nah, Pak Rahmat, oh dia menolak, "Jangan Bu, saya tidak paham. Bolehkah suami saya? Tapi mintanya kalau bisa bertemu, karena kalau dijelaskan per telepon mungkin suami saya tidak mengerti." Karena memang hari itu hari libur dan dia bilang akan ke Jakarta, saya bilang silakan kalau mau datang. Silakan kalau mau datang, Pak Rahmat juga akan ada sehingga bisa menjelaskan. Singkat cerita dia datang setelah maghrib menjelang Isya. Sekitar jam 7.30 saya kenalkan dengan Pak Rahmat. Kalau waktu itu hadir langsung Pak Mario seperti kata-katanya, Pak Mario dengan saya tidak pernah terpisah. Jadi kalau saya ada pasti Pak Mario ada. Bukan serta-merta Pak Mario ingin menemui mereka. Jadi hadir, lucunya yang ditanyakan singkat sekali ke Pak Rahmat, tetapi lebih bercerita mengenai skincare, mengenai produk-produk yang sedang dalam bisnisnya. Dan berkali-kali dia nyatakan itu dari Jepang. Oke. Karena itu sudah larut malam, mall sudah tutup, dia minta izin bertemu lagi keesokan hari tanggal 14, kita tolak. Tidak ada waktu saya. Lalu, "Gimana Bu? Bisa nggak? Kapan deh?" Mereka dari Kerawang ya. Ingat ya, ini dari Kerawang, 2 jam bisa 3 jam ke Jakarta Selatan. Pak Rahmat akhirnya bilang, "Bu, kita ada rapat tanggal 15 pagi." Ya udah, kalau boleh jam 10 saya ketemu, saya bawain produk-produk saya. Dia bawa lah, dan dia datang lagi ya, ini bukan saya nyamperin apa, dia datang lagi. Habis ketemu dari Kerawang, pulang, besokannya minta, saya tolak, lusanya datang lagi. Ada, selain Pak Rahmat, ada tim kita, karena memang kita rapat, ada beberapa orang di situ. Karena ruangan lantai 1 dipakai kami untuk rapat,
teman-teman ada di lantai 25. Nah, di rapat itulah dia cerita mengenai produk, begini-begini, dia tunjukkan produknya, dia berikan ke saya. Oke, saya bilang dia ingin mendapatkan konsultasi atau kerjasama atau apapun yang bisa dilakukan, karena sesuai di WhatsApp grup yang dia ada bersama saya, itu dulu pernah mendapat layanan dari kami dan di grup itu sangat happy dengan hasilnya. Jadi bisa nggak Bu, kami juga begitu. Saya bilang, mohon maaf Pak Mario sudah pensiun. Pak Mario juga mengatakan itu, Bapak sudah pensiun. Dia tetap mendesak. Bagaimana kalau tetap, ya mungkin ibu lah yang bantu sambil bapak bantu di belakang. Oke, nanti kita bicarakan lah. Tanggal 15 ya. Belum pulang, belum jauh, saya masih rapat. Di WhatsApp lagi saya, ibu saya boleh ketemu sekali lagi. Sama ibu aja deh, nggak usah bapak, nggak apa-apa. Saya bilang mohon maaf, saya besok ada di Bandung karena itu menjelang 17 Agustus ya, liburan. Saya ada di Bandung sampai dengan tanggal 19. Nggak apa-apa Bu, kami ke Bandung. Oke, pilih Kamis atau Sabtu. Dia pilih Kamis dan singkat cerita dia datang ke Bandung pada tanggal 18 Agustus. Dia ya kalau mau dibilang dia memohon dan ya udah saya bilang begini. Tidak dengan Pak Mario ya, tidak dengan Pak Mario dan bukan konsultasi full. Kami hanya meminta pendampingan. Oleh sebabnya di kontrak, di MOU yang ditandatangani bersama itu tugasnya pendampingan. Bukan brand ambassador, bukan penjualan, pendampingan. Pendampingan apa? Branding seperti logo, desain produk, dan di situ dia minta juga ada desain rumah cantik. Nah, jadi pendampingan itu ada 3 poin. 1, logo, brand, produk. Kedua itu adalah posting di sosial media. Pendampingan untuk pengenalan produk-produk mereka ke masyarakat, itu posting di sosial media. Ketiga adalah network offline, yang itu adalah pembuatan web. Jadi kita mendampingi pembuatan web, kita tidak buatkan. Nah, dia bertanya berapa fee. Karena ini tidak wajar dalam artian tidak ada Pak Mario di situ, saya bilang gini, saya kasih Anda form kosong, isi sendiri, ya Pak ya. Tanggal 19 Agustus saya kasih form itu, nilai yang mereka tawarkan, bagaimana cara pembayarannya, kontraknya berapa lama, mulai kapan kontraknya. Saya kirim tanggal 19, dikembalikan tanggal 19. Diisi nilai-nilainya untuk 5 tahun mulai dari, ini penting karena kata-katanya adalah di sana kan bilang saya mulai curiga begitu kok 18 padahal tanda tangannya 30. Dia mengisi 18 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2027. Padahal itu tanggal 19. Saya tanya mengapa? Istrinya bilang itu hari jadi grup, ada WhatsApp-nya juga. Oke, saya buatkan draftnya sesuai dengan arahan dia, kirim. Draft dia terima tanggal 20, tanggal 21 dia bilang akan mempelajari. Ya sudah, kita tidak pernah hubungi, telepon atau apa. Tanggal 23 dia bilang akan pelajari lagi. Setelah selesai dipelajari, saya bilang oke, saya taruh dalam perjanjian ya. Silahkan kapan mau ditandatangani kalau memang sudah dibaca. Dia memberikan waktu tanggal 30. Kami akan merapat tanda tangan di situ. Tidak ada brand ambassador, tidak ada penjualan, pendampingan 3 poin tadi. Nah, di kontrak itu harusnya kami dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, tetapi itu pun tidak, pembayarannya molor. Jadi kalau bilang kita yang selalu minta pembayaran di awal, tidak benar. Dari seluruh pembayaran dia 4 kali pembayaran, termasuk pembayaran DP-nya telat waktu, 2 kali tepat waktu, 1 kali lebih awal 1 hari. Itu, jadi tidak ada yang, dan pembayaran itu tertera pada perjanjian setiap tanggal 15 setiap bulannya mulai dari September 2022. Jadi itu bisa nanti kalau BAP ataupun pemeriksaan itu semua mematahkan kalimat-kalimat yang sepertinya kami meminta lebih dari apa yang sudah diperjanjikan. Singkat cerita, dia pun mengirimkan link pada saat itu.
ada iming-iming karena dia meminta, nih ini penting ya, yang ditawarkan ke kami itu untuk 5 tahun dan dia diminta dicicil 40 kali, 40 bulan endorsement. Foto sudah dipakai tapi bayarnya cicil 40 bulan. Jadi tidak benar saya telah menerima 5 miliar, tidak ada, jauh angkanya di bawah itu. Dicicil 40 kali saya keberatan. Dia menuliskan seperti yang saya ceritakan di Bandung, saya kan ada bisnis, saya kan ada investasi, saya akan genjot supaya bayar secepatnya. Karena endorsement itu tidak boleh dicicil harusnya. Oke. Dia kasih link, di situ tertera 100% imported from Japan. Dan dia kasih juga pemberitaan 30 Oktober launching produk mereka. Ini saya bisa tunjukkan karena ini ada di berita ya, jadi ini umum ya Pak ya. Dikatakan produk Kanemochi Skin ini di dalamnya disebutkan 2 kali berasal dari negeri Sakura. Negeri Sakura itu di mana Pak kira-kira? Jepang kan? Bukan Indonesia ya, pasti negeri Sakura itu. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu pekerjaan sudah kita lakukan. Logo, ini logo akhirnya kita buat, bukan kita dampingi. Logo kita buat, tulisan tangan tim kami, fontnya asli, sudah dipakai di penjualan produk-produk mereka, bahkan mereka dengan bangga memposting semua unboxing dari yang sudah dibeli. Nah, ini jadi ada di produk ya, di produk boneka, di tengahnya logo kami, ada video-video unboxing, sudah laku berarti. Tidak seperti pihak sana yang bilang tidak ada penjualan, walaupun kami tidak bertanggung jawab dan tidak ada kontrak penjualan. Seiring berjalannya waktu, ingat kan pada saat pertemuan kedua saya diberikan produk-produk mereka. Nah, pada suatu malam di bulan November akhir 2022, saya melihat kok ada satu produk toner, patut diduga ya Pak, patut diduga berjamur, berbusa-busa, titik-titik tisu, pengentalan. Tidak saya pakai, belum dibuka dari kemasan. Saya hubungi si ibu, Bu, kok produk ini begini? Oke, besok saya telepon ibu ya, penting, besok aku mau ngomong. Ada semuanya cek. Pagi-pagi dia telepon saya, ternyata betul Bu, produk tersebut di tempat kami juga, saya harus ngomongnya patut diduga ya, patut diduga berjamur, berserat hitam, begini begitu. Waduh, saya cerita ke Bapak tanpa tedeng aling-aling. Bapak menuliskan di sini, mohon mohon Ibu dan Bapak jangan menjual, jangan membagikan, jangan menghadiahkan produk K Beauty Skincare. Tergopoh-gopoh kita kasih tahu, karena bagaimana dengan yang sudah beredar. Ingat ya, sebelum MOU produk itu sudah beredar hampir 1 tahun. Udah ada buktinya, beliau mengatakan itu, dan juga bahkan beliau sertakan untuk produk yang lain seperti yang harus dikonsumsi, yang minuman atau makanan. Dia bilang saya tidak ada perlindungan, apa yang harus saya lakukan? Oke, kita ajak mereka bertemu dengan seorang penasihat hukum di daerah Menteng. Bertemu, diperiksa, ada saksi-saksi dari kita datang ya. Dia bahkan menceritakan banyak sekali yang diduga ini berjamur, begini. Oke, stop penjualan segala-segalanya, karena ini sifatnya antara klien dan pengacara. Kami mundur, kami hanya mendengar itu, kami selanjutnya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Nah, ternyata di situ disampaikan, ditanya oleh penasihat hukum mereka, ini dari mana Jepangnya kok bisa begini? Barulah keluar, bukan dari Jepang, dari Cibinong. Nah, padahal boleh dilihat beritanya dari negeri Sakura. Ya, makanya saya tanya negeri Sakura itu di mana ya? Nah, itu satu ya. Lalu kita bilang, Bu, Bapak, kami punya hak untuk tidak melanjutkan ini karena ini cacat. Iya Bu, Ibu tahu nggak? Ini tanggal 10 ya. Ibu tahu nggak?
masuklah WhatsApp tanggal 12 Desember 2022. Bu, ini produk Day and Acne Cream diduga berbelatung. Dan bukan hanya itu, dia bilang gini, si produsen itu bilangnya dari kardus, padahal rusaknya di cairan. Bagaimana kalau di kardus kumannya masuk cairan? Diduga berbelatung. Saya kan harus ngomong diduga, walaupun tidak ada diduganya pada saat itu. Nah, jadi kita lebih panik lagi, kita bilang kita tidak ingin melanjutkan karena ini sudah terlalu parah. Tapi saya tegur mereka dengan keras, mengapa tidak disampaikan kepada kami sebelum MOU bahwa ini terjadi. Ya, ini patut diduga terjadi pembohongan kepada kami, patut diduga. Dan kepada publik, saya tanya, pernah diumumkan tidak ke publik? Tidak. Orang pada sampai detik ini, silahkan teman-teman buka, masih dijual di Shopee dan masih ditulis asli Jepang. Akhirnya kami interview mereka, bagaimana dengan produk yang lain, dengan souvenir-souvenir, tumbler, mug, topi, kaos, apakah itu asli Jepang? Enggak, Bu, ini Bekasi, ini. Oke, kalau begitu take down semua kata-kata asli Jepang, karena di websitenya ada asli Jepang. Sampai kita lingkari merah, kata-katanya semua produk K Group asli dari Jepang, nggak boleh, autentik Jepang. Bahkan di kata-katanya ada hati-hati penipuan. Jadi ini akhirnya kita coret, itu Februari ya, sudah Februari Pak. Dia terus kita posting. Tidak akan kita posting kalau masih ada unsur pembohongan publik, karena itu ada di perjanjian, kita tidak ingin membohongi publik. Nah, lalu jadi Februari itu beberapa hari kemudian dia mengirimkan surat ketidakmampuan untuk melanjutkan MOU kerjasama. Ya, di poin 1 dia bilang alasan keuangan. Lucunya di poin 2, 3, dan 4 mempertanyakan mengapa tidak ada penjualan skincare yang sudah jelas-jelas apa yang terjadi di bulan Desember. Nah, lebih lucu lagi pada poin 5 dikatakan bahwa seperti Ibu ketahui, produk kami K Beauty Skincare sedang dalam LP pidana Polres Bogor, sehingga karena produk tersebut tidak aman untuk customer. Itu kata-katanya sendiri. Ya udah, kita mengerti. Lalu yang membuat saya bingung adalah dia minta pengembalian 100% atas pekerjaan yang kita sudah lakukan, plus ditambah transfer yang bukan ke saya, transfer untuk pembuatan web yang jelas-jelas bukan ke kami. Akhirnya itu tanggal 6 ya, tanggal 6 Maret. Akhirnya kami undang mereka untuk datang ke seorang penasihat hukum di daerah Menteng untuk mediasi, untuk bertemu. Saat bertemu itu ada memang pembelian tiket yang akhirnya kan tidak jadi berangkat. Ya, dengan mudah karena menggunakan akun saya tanda tangani surat kuasa untuk didapatkan pengembalian. Dan per tanggal 20 Maret 2023 uangnya sudah dikembalikan ke si ibu. Nah, saya bilang, ibu meminta 100% kembali. Saya harusnya bisa minta lebih banyak loh, karena peraturan di perjanjian sisanya yang ibu belum bayar itu masih jadi hak saya, karena ini endorsement. Sekali foto keluar itu sudah tersebar di mana-mana. Dia diam dan saya bilang kalau minta balik-balikan atau ini, saya bisa minta dari ibu lebih banyak, plus saya bisa menuntut karena ini ada dugaan pembohongan publik mengenai keaslian produk, asal usulnya, dan keamanan produk. Bukan hanya asal usul ya, keamanan, karena diduga kan tadi ditulis dengan jelas diduga bahwa berbelatung, berjamur dan sebagainya. Saat itu dia pulang, bahkan saya sebagai yang lebih tua, Bapak Mario Teguh, kami berpelukan dengan si ibu dan si bapak. Kami anggap selesai, ya sudah,
memang hak kita untuk menagih sisanya, tapi kita tidak lakukan. Tahu-tahu 3 hari sebelum Lebaran saya disomasi oleh si bapak yang ada di TV itu, pengacaranya. Somasinya lucu, menyertakan surat kuasa. Surat kuasanya meminta 2 miliar 3 juta sekian. Somasinya isinya meminta 2,3 miliar tanpa kejelasan. Jadi surat kuasa yang bersangkutan dengan somasi yang bersangkutan kepada saya sudah berbeda. Itu dikirimkan 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Oke, dijawab somasi itu, diminta keterangannya mengapa meminta segitu, tidak digubris somasi saja. Jadi tidak benar ya, tidak ada respon dari kita. Dikirimkan somasi 2, karena dia masih berkeras, saya melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei atas dugaan perbuatan melawan hukum, mengenai asal usul produk, mengenai keamanan dan kesehatan dari produknya itu sendiri yang tidak dikabarkan, dan juga pemerasan karena meminta hal yang sudah menjadi hak saya, bahkan saya tidak meminta sisanya, tapi di gugatan itu saya nyatakan semua. Singkat cerita, jadi itu yang terjadi sampai sama teman-teman ketahui. Satu lagi, somasi ketiga tidak diserahkan ke penasehat hukum saya, tetapi malam hari 3 orang dewasa datang ke rumah dan pertanyaannya, bisa ketemu Mario Teguh? Itu rumah saya, tapi pada saat itu saya tidak di situ. Tapi itu juga melanggar kode etik pengacara. Tahu saya punya pengacara, tapi datang ke rumah. Nah, di situ isinya adalah ancaman. Jika tidak membayar 2,3 dan hal-hal lain di luar MOU yang tidak dijabarkan apa ataupun berapa, mereka akan melakukan pelaporan tindakan pidana, penipuan dan penggelapan, dan akan mewartakannya ke berbagai media. Itu bukan ancaman lagi karena sudah dilakukan, ya. Jadi itu yang terjadi. Sebenarnya saya mau cerita. Kalau ceritanya seperti ini, Pak Mario Teguh suami saya itu 1 minggu menghadapi cercaan, makian, hujatan, pembunuhan karakter, fitnah. Itu serta-merta karena melindungi konsumen. Dia tidak ingin produk yang diduga berbelatung, diduga berjamur, diduga tidak dari negeri Sakura seperti klaimnya, diwartakan ke publik. Itu yang menjadikannya hal ini terjadi. Satu lagi, ini udah mendekati akhir dari penjelasan saya. Mengapa saya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi saya diam? Saya tahu saya benar. Oleh sebab itu saya diam. Saya biarkan hukum yang berjalan, karena orang yang tahu dia lemah, tahu tidak berdasar. Saya tidak bicara siapa-siapa ya. Orang yang tahu laporannya lemah, tidak berdasar, yang membutuhkan publik, menggiring publik untuk menghujat, membenci, memfitnah, karena mereka tahu mereka tidak berdasar laporannya. Mereka, saya bilang, saya tidak menunjuk pihak tertentu ya, tapi saya tahu saya benar, oleh sebab itu saya diam. Saya ikuti prosesnya. Mengenai brand ambassador, tidak ada. Sekali lagi di kontrak penjualan brand ambassador itu tidak ada. Ini kita bercanda aja ya. Saya tidak, maksudnya saya tidak menunjuk tertentu. Ini umum. Ada di mana orang yang cukup waras, menggunakan pria 67 tahun walaupun sebagai brand ambassador beauty, skincare, kosmetik, rumah cantik. Di mana di dunia ini ada pria 67 tahun yang sebentar lagi akan menjadi kakek, menjadi brand ambassador itu ya. Nah, itu satu. Harusnya saya juga kasihan sebenarnya dengan penasihat hukum
pihak sana yang mengatakan itu tanpa ngecek. Mungkin kalau dilihat MOU-nya sebentar, perjanjiannya sebentar, dia akan tahu ya bahwa itu tidak benar, atau mungkin malu mengatakan itu. Sebelum ke publik lah harusnya dicek dulu. Kedua, ini saya tidak bicarakan mereka ya. Iming-iming, janji-janji. Oke, iming-iming itu hanya bisa kita berikan kepada orang yang kurang, ya pengetahuannya rendah. Anak-anak kita bisa iming-iming. Sebenarnya kata iming-iming, sekali lagi saya tidak menunjuk ke siapapun ya. Kata-kata iming-iming itu sebenarnya adalah perendahan diri kepada yang mengatakannya sendiri. Kalau dia berhasil diiming-iming, itu berarti dia merendahkan dirinya sendiri. Sedangkan saya tahu mereka ini berpendidikan, tidak mungkin bisa diiming-iming. Jadi gunakanlah alasan yang lain, jangan yang itu, karena itu merendahkan diri mereka. Nah, perjanjian Pak, namanya perjanjian kan kita berjanji, lalu dituangkanlah ke dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani bersama. Itulah perjanjian. Kalau tidak ada tertulis pada perjanjian yang ditandatangani bersama, berarti bukan masuk dalam perjanjian. Bagaimana mungkin hal yang tidak ada dalam perjanjian ditanyakan, dimintakan, katanya begini, katanya begitu. Nah, jadi ini contohnya gini deh. Umpamanya ada seorang kontraktor ya Pak, kontraktor ditemui oleh kliennya, ditanya, Bapak bisa bikin kolam renang? Bisa. Bisa bikin rumah? Bisa. Bisa bikin rumah sakit? Bisa. Bisa bikin airport? Bisa. Oke, kita buat perjanjian Bapak bikin kolam renang. Janji nih, tanda tangan kan, nilai-nilainya oke. Kolam renangnya jadi dia tanya, airportnya mana? Ya, inilah gambarannya tanpa menunjuk ini tertentu ya. Tapi saya tekankan di sini bahwa kejadian ini serta-merta karena kami tidak bisa diajak bersekongkol untuk membohongi masyarakat. Dari mana produk itu berasal dan keselamatan menggunakan produk tersebut. Begitu ya.